papan tulis. Tolong di center kayak kemarin ya, Ustaz ya. Terima kasih Ustaz Hamzah. Kalian tahu tak apa bedanya Hamzah dengan Alif? Apa bedanya? Beda bentuk. Sebetulnya Hamzah dan Alif itu sama, tapi ada sedikit bedanya. Kalau Alif bisa dilanggar bacaannya, yang tulisannya ma pakai Alif, bisa tak dibaca Alifnya. Tapi kalau Hamzah wajib dibaca. Namanya sa'ala, A-nya itu harus dibaca. Ya? Boleh. Oh enggak, namanya itu. Nah, Hamzah dia fokus kalau carikan tentang gambar galaksi, alam jaga raya. Bisa dimasukkan. Nah, siapa Ustaz Oto, Pak Oto? Untuk membantu pemahaman, bukakan gambar bintang, berjuta-juta bintang di ruang angkasa. Sekarang Bapak akan mengungkapkan tentang alam jagat raya. Ya. Kalau tulisan Arabnya alam, ya alam juga. Alam jagat raya. Oke. Alam jagat raya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan universe. Universal. Universe. Universe ini artinya alam semesta. Ada satu. Dua yang bagus. Lupa ya. Oke. Alam semesta. Nah, bisa dimulai? Let's go. We beginning in the name of Allah, most gracious, most merciful. Itu Bismillah di dalam bahasa Inggris. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Coba ikutkan bersama-sama. In the name of Allah, Gambar most gracious, most merciful. In the name of gambar Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam jagat raya. Nah, jadi alam jagat raya ini, perhatikan, alam ini ada dua. Yang pertama alam yang nyata, disebut dengan alam syahadah, ya. Syahadah. Alam syahadah, alam nyata. Bumi, rembulan, langit nyata. Yang kedua ada namanya alam gaib. Alam gaib ini ada malaikat, ada jin, ada namanya makhluk ahmar yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada alam yang nyata yang bisa kita lihat. Nah, apa arti kata alam? Alam itu artinya tanda. Jadi adanya alam adalah tanda adanya Sang Pencipta alam. Jadi apabila kita melihat alam sehari-hari, itu pada dasarnya kita telah melihat Allah. Tapi bukan seperti orang Kristen melihat patung Yesus, bukan seperti orang Buddha melihat patung Siddhartha Gautama. Kita melihat alam sama dengan melihat Allah, maksudnya melihat tanda-tanda adanya Sang Pencipta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya orang, sudah pernah kamu bertemu dengan Tuhanmu? Sudah. Dengan apa? Dengan aku bernapas. Nah, ada napasku ini napas dari Allah. Berarti Allah aku temukan dalam diriku. Kemudian kita mendengar, apakah telinga kita yang mendengar? Tidak, ini hanya harap. Pada dasarnya yang mendengar itu adalah roh. Roh itu dari Allah. Maka kita mendengar, ini dari Allah. Tanda ada yang maha mendengar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tidur, itu yang menidurkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membangunkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita pergi ke dalam hutan, kita lihat ada jejak-jejak harimau.
Nah, di sini jelas lagi ada jejak kukunya, ada bulu-bulunya di situ. Kita yakin sekali pasti ada harimau di dalam hutan ini. Walaupun kita tidak melihat harimau. Seperti itulah kita melihat Allah, kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi kita sudah melihat bekas-bekas yang ditinggalkan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, yang sengaja ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Apa yang ditunjukkan oleh Allah itu adalah merupakan kekuasaan Allah. Ini gambar-gambar planet di situ ya. Jadi kalau kita kembali menyebut semacam teori kemarin, ini ada matahari yang besar. Di sini Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Ini bergerak semuanya mengelilingi induknya matahari. Disebut dengan istilah heliosentris. Kalau bumi sebagai pusat alam raya namanya geosentris. Oh, tidak langsung lah. Tapi ini tidak rapi deh. Pada abad yang ke-16 muncullah seseorang yang bernama Galileo Galilei. Tidak nampak dia. Kurang. Galileo Galilei ini mempunyai teropong yang terbuat dari teleskop yang dia asah kacanya sendiri. Semakin dia asah, semakin nampak ke ruang angkasa. Apa yang dia lihat? Dia lihat bumi kita ini terasa bergerak mengelilingi matahari. Dia tulis buku tentang sistem alam raya, di mana ini bumi kita pada lintasan ketiga mengelilingi matahari. Tapi credo gereja waktu itu mengatakan bumi ini tetap yang mengelilingi bumi adalah matahari. Jadi bukan bumi mengelilingi matahari menurut gereja, tapi matahari yang mengelilingi bumi. Ini kembali lagi gambar matahari kemarin ini. Ini corona ya, corona matahari. Ya. Sekarang di permukaan matahari ini terdapat namanya sunspot. Sunspot. Sun itu adalah matahari. Spot artinya bintik-bintik hitam. Terdapat bintik-bintik hitam sekarang pada matahari. Kenapa terdapat bintik hitam? Ada bahagian-bahagian yang sudah terbakar dan kehabisan energi. Matahari umurnya sudah 16 miliar tahun. Tinggal lagi 500 juta tahun. Jadi sisa umurnya yang tinggal ini, dia semakin mengerucut. Jadi satu benda yang ada di alam ini, ketika dia kehabisan energi, dia makin mengerut. Habis energi mengerut, lama-kelamaan terjadi bintik hitam. Kalau bintik hitamnya itu sama besar dengan bumi, nah ini berarti sebesar bumi ini sudah penuh dengan bintik-bintik hitam. Jadi potret matahari sekarang yang terbaru tidak lagi jernih seperti yang dulu. Penuh dengan bopeng-bopeng, bintik-bintik hitam seperti jerawat. Dia mulai kehilangan energinya, tak lama lagi matahari akan tenggelam. Jadi Bapak tidak bermaksud menakut-nakuti kalian, tapi memang ada pertemuan rahasia tahun 75 di Amerika. 1000 orang ahli astronomi berkumpul. Katanya berita ini jangan disampaikan kepada masyarakat. Nanti masyarakat putus asa, tidak mau bekerja. Kenapa? Karena sebentar lagi matahari akan padam. Apabila matahari padam, bumi akan ditariknya dan bumi pun akan kehilangan cahaya. Karena cahaya di bumi ini berasal dari matahari. Bahagian yang menghadap kepada matahari disebut dengan siang. Bahagian yang membelakang kepada matahari disebut dengan malam. Jadi sekarang kita jam 2 siang. Di Amerika jam 2 malam. Jadi di bawah tumit kita ini, kaki kita ini adalah Amerika, tempatnya Panama. Kalau kita punya bor 24.000 kilometer, kita bisa menembusnya ke bawah, akan terkena pula kaki orang Panama. Kenapa?
Karena bumi yang bulat ini, bisa ditembus. Kalau ditembus kita akan ketemu dengan negara lain di bawah kaki kita. Nah, jadi sekarang ini kita jam 2, itu bumi menghadap kepada matahari disebutlah dengan siang. Di Amerika bumi membelakang kepada matahari disebut dengan malam. Inilah bumi kita. Dan bumi kita ini mengelilingi matahari adalah lamanya 365 seperempat hari. Yang seperempatnya itu ditempatkan tanggalnya disesuaikan sekali 4 tahun pada bulan Februari. Maka sekali 4 tahun bulan Februari akan menjadi 29. Jadi siapa yang lahir tanggal 29 Februari, dia hanya bisa berulang tahun 1 kali dalam 4 tahun. Ciri-cirinya, apabila tahun itu bisa dibagi 4, maka tahun itu namanya tahun kehabisan. Apabila tidak bisa dibagi 4, dia bukan tahun kehabisan, tapi dalam rangka penyesuaian seperempat sampai 4 tahun hitungannya 1. Nah, itu namanya ilmu astronomi. Asalnya dari Al-Quran Al-Karim. Buka surat Yasin, surat 36 ayat 38 sampai ayat 40. Nah, coba baca. Namanya falak. Ini lintasan ini namanya lintasan falak. Lintasan falak. Maka ilmu yang mempelajari tentang lintasan-lintasan alam ini disebut dengan ilmu falak. Nah, ilmu falak. Ilmu falak. Nah, ilmu falak dari surat Yasin apa bunyinya? Kullu fi falaki yasbahun. Fi falaki yasbahun. Coba siapa baca? Nah, coba baca. Ayatnya ayat 1 sampai 40. Ayat 38 sampai 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Sebentar ya. Dzalika taqdirul azizul alim. Inilah takdir namanya. Berada berputar itu sudah takdir. Takdir itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdir kita berputar kita adalah kehidupan dan kematian. Kok kita bisa mati? Itulah takdir dari Allah sesuai dengan jatahnya. Ada yang hidupnya 1 tahun, 2 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 150 tahun. Tapi itu jarang-jarang. Lanjut. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal'ad. Sebentar ya. Ini bulan ini yang mengelilingi bumi. Ini bulan. Wal qamar, dan bulan mengelilingi bumi. Lanjut. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Artinya ya. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Nah, sebentar. Ini matahari, dia ada pula perjalanannya, juga mengelilingi benda lain. Apa yang dikelilingi oleh matahari yang kelihatan tetap? Dia mengelilingi pusat matahari namanya galaksi. Galaksi itu terdiri lebih dari 1 miliar bintang. Jadi mengelompok dia di sini. Di sini ada kelompok matahari dengan bintang-bintang lain. Dia mengelilingi lagi, di sini ada kelompoknya lagi. Di sini ada kelompoknya lagi. Yang dia kelilingi adalah kumpulan bintang-bintang yang disebut dengan galaksi. Galaksi tempat kita tinggal di sini namanya galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Milky Way. Nah, jadi milk itu artinya susu ya, tabung susu. Milky Way.
Jadi kabut berkabut susun ini ya. Kelihatan dari jauh seperti kabut, padahal dia kumpulan bintang-bintang. Namanya Bima Sakti. Bima Sakti ini yang begitu banyak berkumpul, dia memutar lagi. Karena Bima Sakti itu ada tetangganya namanya Magellan. Ada kumpulan Magellan. Ada lagi namanya kumpulan galaksi Andromeda. Banyak galaksi itu terdiri lebih dari 1 miliar bintang. Nah, begitu banyaknya. Apa bedanya bintang dengan planet? Kalau planet itu tidak punya cahaya, hanya memantulkan cahaya. Kalau bintang, dia memiliki cahaya sendiri dan sifatnya tetap, tak bergerak. Tapi kalau planet, dia bergerak. Satelit bergerak. Ini bergerak ini. Matahari seakan-akan tidak bergerak, padahal dia bergerak juga. Kencang, cepat, dan kecepatannya itu luar biasa. Nah, inilah. Lanjut terjemahannya tadi. Nah, lanjut. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan. Nah, ini ya bulan ini tempat beredarnya mengeliling bumi. Satu keliling adalah 29,5 hari. Satu kali putar dia sampai ke tempat semula. Kalau bumi mengelilingi matahari sampai ke tempat semula setelah 365 hari. Lanjut. Sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Nah, kembali lagi ke tempat semula di sini. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam tidak dapat berlalu. Tidak mungkin matahari ini tabrakan dengan rembulan. Tak mungkin. Kenapa? Karena bulan sudah punya jalur sendiri bersama dengan bumi. Matahari mempunyai jalur sendiri, jadi dia tidak pernah tabrakan. Kenapa? Kullum fi falaki yasbahu. Masing-masing punya garis edar. Ini garis edarnya punya ketinggian masing-masing. Ilmu inilah yang diambil oleh pengendali pesawat terbang. Kenapa pesawat terbang dia tidak ada tabrakan? Jarang sekali. Karena diberi jalurnya ketinggiannya berapa? Ada yang ketinggiannya 16.000 kaki. Nah, boleh turun. Kalau turun minta izin dulu kepada pengendali di pesawat itu. Jadi ketinggiannya berbeda, maka dia tidak tabrakan. Nah, kalaupun dia turun, dilihat daerah-daerah mana dia bisa turun. Kalau naik, harus diberitahu dulu supaya jangan ditabrak oleh yang di atas. Dan mencontoh apa? Mencontoh perjalanan planet-planet ini yang berbeda ketinggiannya. Kalau tidak berbeda, jalurnya sama, dia akan tabrakan. Begitulah hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tidak kagum kepada ayat-ayat Allah tentang alam semesta? Nah, kemudian bintik-bintik matahari yang banyak, dia kehabisan energi 500 juta tahun yang akan datang, berkemungkinan dia akan padam. Tapi satu lagi yang paling berbahaya, di antara bintang-bintang yang banyak ada satu bintang besar, namanya bintang neutron. Bintang neutron ini sangat tua, lebih tua daripada matahari. Karena bintang neutron ini sangat tua, setiap yang sangat tua menurut ilmu fisika dia akan mengerut dan warnanya hitam. Akhirnya dia mengerut dimakan oleh intinya. Intinya. Jadi dia berlubang di sini, lubangnya ini namanya karena dia hitam disebut dengan black. Terowongan yang sampai ke intinya disebut dengan hole. Ini terjadilah namanya black hole. Ini yang sedang sekarang mengincar matahari kita. Jadi tak lama lagi katanya matahari kita akan ditelan oleh black hole itu tadi, terowongan hitam. Inilah yang paling ditakuti dan dirahasiakan oleh 1.000 orang yang bertemu di Amerika tahun 75. Kenapa? Kalau nanti ini bocor kepada masyarakat umum, dia tidak tahu, akhirnya dia akan putus asa. Kalau itu tidak berguna lah kita bekerja lagi. Kenapa? Karena tak lama lagi akan terjadi kehancuran. Nah, tapi dibocorkan juga oleh salah seorang yang bernama Stephen Hawking. Nah, yang kemarin kita sebutkan, yang mengatakan alam ini tak campur tangan Tuhan untuk menciptakannya.
Rupanya Stephen Hawking ini kelemahannya dia tidak tahu atom dari mana dan dia tidak pernah membaca Al-Quran. Seandainya dia membaca Al-Quran, mungkin dia akan terkagum-kagum. Saya baru menemukan Al-Quran telah menyatakan semenjak 15 abad yang lalu. Nah, begitu hebatnya. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana Al-Quran itu menceritakan tentang bintang. Nah, ada bintang. Namanya surat An-Najmu. 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 Kemudian ada lagi namanya surat bulan. Nah, namanya Al-Qamar. Nah, Al-Qamar. Nah, ada lagi namanya planet. Kalau planet ini disebutkan dalam satu surat dalam Al-Quran, planet ini disebut dengan kawakib. Kawakibun durriyun. Kawakib ini planet. Kalau bintang, ini An-Najmu, ini bintang. Kalau Al-Qamar bulan. Kalau planet kawakib disebutkan oleh Nabi Yusuf. Ra'aitu ahada asyara kaukabun. Aku diperlihatkan oleh Allah 11 buah planet atau bintang. Disebutkan dengan kawakib. Begitulah indahnya alam semesta diciptakan oleh Allah. Sekarang kita baca surat An-Najmu ayat 1 sampai ayat 11. An-Najmu ini adalah surat 53 ayat 1 sampai ayat 15. Artinya saja. Coba baca yang di belakang. Kamu baca. Yang di belakang. Amin. Nah, coba kamu yang baca. Artinya saja. Ya, artinya saja. Surat 53 ayat 1 sampai ayat 15. Coba baca. Ayat 1 sampai ayat 15. Artinya demi bintang. Nah, coba. Artinya demi bintang ketika terbenam. Iya. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Iya. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Iya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya